Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini kita berjumpa di program klinik kita. Kali ini bersama saya Ida Aisyah. Dan pemirsa, salah satu hal mungkin ya yang sudah sering kita dengar dalam di tengah masyarakat kita begitu ya, tentang autisme begitu ya. Jadi ini biasanya mungkin kita melihat nih ada anak autis seperti itu. Dan sebetulnya apa sih yang disebut dengan autisme ini? Nah, kita akan berbincang dengan pakarnya begitu ya. Bersama Dr. Suroyah Amin, SPKJ, kita akan berbincang tentang gangguan spektrum autis. Baik, kita sapa Dr. Suroyah yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Ida. Alhamdulillah baik. Perjalanan dari rumah ke sini lancar? Ya, alhamdulillah lancar walaupun sempat ada titik-titik macet biasa. Titik macet ya. Ini kaitannya mungkin dengan banjir atau mungkin dengan apa ini tadi? Ya, akses lalu lintas yang biasa macet pada ya, titik-titik tertentu ya. Apalagi ini juga mungkin musim libur ya, banyak masyarakat yang memang bepergian ya, gitu ya. Baik. Nah, tentang tema kita untuk siang ini tentang gangguan spektrum autis ya. Ini kalau panjang gini mungkin kita juga agak mikir ya, apa ini ya gangguan spektrum autis gitu ya. Tapi kalau kita baca autisnya saja, insya Allah sudah banyak yang tahu, meskipun sebetulnya juga nggak paham sebetulnya apa sih autis itu gitu ya. Nah, nanti silakan ini dokter untuk menjelaskan ke pemirsa supaya juga kita punya pemahaman yang gamblang begitu ya, tidak hanya menerka-nerka atau mungkin ketika kita melihat seorang anak yang dengan kondisi tertentu, wah autis ini, padahal kita juga nggak tahu sebetulnya apa gitu ya. Silakan dokter, sebetulnya apa ini gangguan spektrum autis? Oke, terima kasih Mbak Ida. Memang kalau di awam kita cukup berhenti di autis aja, tapi kalau secara pedoman diagnostik itu agak panjang, gangguan spektrum autis. Mengapa ada kata-kata spektrumnya itu? Karena gini, autis itu mulai dari gejalanya kompleks, dari yang kompleks sampai simpleks, artinya rentangnya luas ya, namanya spektrum. Mulai dari outcome-nya, ada yang dari baik sampai buruk, mulai dari efek perkembangannya itu juga dari baik sampai buruk, sehingga rentangnya itu sangat luas. Tapi intinya pada autis ini adalah gangguan perkembangan pada anak. Jadi ini terjadi pada anak, mulai dari 0 sampai dewasanya nanti. Perkembangannya ini yang terkena adalah pada gangguan pola komunikasi dan pola interaksi sosial, sehingga pada dua perkembangan itu terganggu secara signifikan pada spektrum autis ini. Efek dari gangguan itu nantinya akan mempengaruhi pada perkembangan anak-anak selanjutnya, gitu. Sehingga pada autis jika ditemukan sejak dini, efeknya akan lebih bagus jika ditemukan pada kondisi yang lebih lambat terkait dengan efek dari gangguan perilaku tadi, gangguan perkembangannya tadi. Baik, ini tadi terutama gangguan perkembangannya pada pola komunikasi dan interaksi sosial begitu ya. Contohnya mungkin apa sih kalau yang pola komunikasi terlebih dahulu? Kalau pola komunikasi pada anak-anak autis ini, baik komunikasi yang verbal maupun yang non verbal. Verbal itu dia ada kesulitan dalam mengungkapkan sesuatu. Biasanya kita menemukannya diawali dengan speech delay, keterlambatan dalam komunikasi. Ya, sehingga pada umur 1 tahun belum ada kosakata yang keluar, babbling pun atau ngeceh pun tidak keluar. Usia 2 tahun yang harusnya sudah sekian kosakata, dia juga belum muncul. Tapi tidak ada gangguan pada pendengaran, beda dengan bisu tuli. Dia mendengar, dipanggil datang, disuruh mungkin masih bisa, tapi kalau untuk mengungkapkan dia tidak bisa. Sehingga jika menginginkan sesuatu dengan menggunakan isyarat, ditarik tangan, nunjuk, misalnya gitu. Jadi misalnya ingin makan, itu yang ambil piring misalnya, ini nggak ngomong makan, ibu, bapak gitu, emang belum mampu, karena dia ada masalah pada komunikasinya. Itu komunikasi verbalnya. Komunikasi non verbalnya secara gestur dia itu tumpul ya. Jadi kalau orang ngomong itu kan ada ekspresinya ya. Kalau misalnya sesuatu yang lucu, dia akan
tertawa. Kalau sesuatu yang kurang menyenangkan dia agak turun afeknya, itu datar aja. Jadi tidak ada ekspresinya dalam berbicara. Kemudian kontak mata dia juga nggak dapat, sehingga kalau ngomong itu bisa kemana-mana matanya. Jadi tidak bisa fokus dalam berbincang dengan lawan pembicaraannya. Kalaupun dia bisa ngomong dengan suatu kata, kadang hanya sekedar membeu, apa dari yang diomongkan, menirukan. Ataupun hanya berdasarkan pada apa yang diajarkan. Jadi menirukan gitu ya, gitu ya, nanti ngomong akan sesuai dengan apa yang diajarkan tadi. Kalau misalnya bapak, ya bapak, nanti kalau diganti ayah beda lagi, bingung gitu. Jadi sesuai dengan apa yang pernah diajarkan. Seperti itulah komunikasinya, ada gangguan pada verbal dan non-verbalnya. Baik, kemudian kalau interaksi sosialnya? Interaksi sosialnya dia ada kesulitan untuk bersama dengan anak-anak yang lain. Karena dia autis itu cenderung pada dunianya ya. Jadi autistik itu hidup dalam dunianya sendiri. Itu artinya ya? Ya, autos itu sendiri. Jadi autis itu sendiri. Jadi kalau pada autis yang berat itu karena benar-benar berada dalam dunianya, informasi dari luar itu agak masuk, sulit untuk masuk. Sebetulnya mendengar ya, tapi mendengar, tapi dia karena seperti satu dunia maya, satu dunia nyata, itu kan sudah beda dunia istilah gitu. Jadi ada kesulitan untuk informasi yang masuk. Sehingga kadang pada autis yang berat itu bisa seperti anak-anak retardasi mental dengan IQ yang kurang dari 30, kurang 70. Sehingga informasi terkait pendidikan, terkait perintah, terkait komunikasi sangat terganggu. Karena dunia sendiri tadi, interaksi sosialnya tadi, dan juga dia orangnya tidak punya kayak apa ya, kita kan kadang empati, kasihan atau apa, kalau misalnya sedih, ya gitu ya, itu tidak ada. Jadi misalnya orang pada nangis, orang pada senang, biasa aja gitu, datar gitu ya. Karena tidak ada kemampuan ke arah sana. Dan juga dia tidak bisa apa ya, berpindah dari lagi ada dari komunitasnya untuk beralih dari suatu permainan itu juga nggak bisa, karena rigidity-nya, behavior-nya, dia perilaku yang rigidnya. Kalau nanti yang namanya urutan itulah merah kuning hijau, ya harus merah kuning hijau, tidak boleh kok diganti kuning hijau merah, itu nggak bisa. Dia akan pasti akan marah dan akan mengembalikan posisinya seperti semula. Juga misalnya perilaku rigidnya adalah contohnya kalau kita dari rumah ke sekolahnya itu adalah lurus kanan kiri, kok habis lurus kok kiri, misalnya mau beli bensin atau beli apa, dia akan marah. Karena yang namanya sekolah itu adalah lurus kanan kiri. Jadi rigidnya seperti itu. Termasuk juga stereotipnya, itu perilaku yang berulang. Sehingga kalau dia permainan misalnya puzzle, udah ditata bongkar lagi, tata bongkar lagi, jadi mengulang-ulang dengan perilaku yang sama. Untuk berpindah ke yang lain tidak bisa, harus disuruh ya ganti yang ini baru nanti dia ganti. Tapi kesulitan untuk menariknya seperti itu. Iya, baik, seperti itu gambarannya. Tadi kalau di awal disampaikan bahwa semakin dini diketahui maka semakin mudah ditangani begitu ya. Dan tadi untuk anak-anak itu paling terlihat itu ketika ini ya dari pola bicaranya itu tadi ya. Speech delay-nya biasanya ketawanya diawali dengan speech delay-nya. Padahal kalau untuk anak-anak sekarang banyak juga yang speech delay ya. Misalnya ada mungkin salah satu penyebabnya terlalu banyak ini ya ke gadget misalnya seperti itu, dia jarang ngomong. Ini mungkin membedakannya seperti apa? Kalau speech delay saja tidak ada fitur yang lain. Dia masih bisa untuk ditarik, masih dapat untuk kontak matanya, masih dapat untuk empatinya, karena hanya murni di komunikasi. Nanti mungkin terapinya cukup di terapi komunikasi aja, bicaranya aja. Tapi kalau autis kompleks, tidak hanya pada komunikasi yang speech delay tadi. Baik. Kemudian sebetulnya siapa saja sih yang berisiko besar untuk mengalami gangguan ini? Pada autis ini yang faktor resiko di antaranya yang pertama masih seperti yang lain, genetik. Jadi kalau misalnya ada anak pertama misalnya autis, ada resiko walaupun tidak pasti. Anak keduanya dimungkinkan juga akan autis, tapi mungkin juga tidak. Artinya itu faktor resiko genetik. Kemudian dia pada fase kelahiran, prepartum, intrapartum maupun postpartum ada masalah. Bisa mengganggu pada otaknya sehingga bisa beresiko untuk menjadi autis di perkembangan berikutnya. Jadi karena ini ada masalah pada organiknya ya, jadi organ otaknya. Jadi apa yang membuat organ otaknya itu terganggu beresiko juga menjadi autis. Ya baik. Jadi ada gangguan gitu ya dari organ otaknya ini, kemudian mulai ada gangguan ini berarti ketika
pembentukan ketika masih di dalam perut Iya. atau bagaimana? Bisa dari prepartum sebelum kelahiran. Jadi mungkin ada ibunya eklamsi misalnya kejang, atau ibunya ada intoksikasi logam atau infeksi virus, sehingga si otaknya itu menjadi ada masalah, atau intrapartum kalau proses kelahirannya lama sehingga bayi tidak segera menangis misalnya. Itu bisa ya. Atau postpartum ada infeksi pada bayinya, atau lahir ngokop kawah itu. Jadi masih ada kemungkinan pre, intra maupun postpartum sehingga terjadi autis itu intinya ya, otaknya ada masalah. Baik. Kemudian apakah ini bisa dicegah sebetulnya seperti itu? Setiap ada masalah, ada gangguan itu kalau yang genetik jelas tidak bisa. Tapi kalau yang intra, pre, postpartum masih ada kita jadi hamil dengan teratur pemeriksaannya, saat kelahiran bisa dengan dokternya bisa, oh nanti ada resiko ini, dari resiko saya gini aja dok, misalnya seperti itu. Postpartum sehingga bayinya dalam kondisi yang stabil gitu. Kemudian juga bisa ada pencegahan di tingkat pengasuhan. Dulu memang ada pola pengasuhan ibu dingin, teori ibu dingin. Jadi teori ibu dingin itu ibunya jarang ngajak ngobrol atau stimulan, tapi ternyata ini sudah tidak signifikan membuat anak autis karena basically pada otaknya. Walaupun dengan dingin juga efeknya anaknya semakin dingin gitu ya, tapi tidak secara signifikan membuat autis itu tidak. Berarti memang harus ada bibit terlebih dahulu ya tadi ya, dari awalnya itu sudah ada permasalahan seperti itu. Kemudian ketika ibu mengandung kemudian ada risiko bayinya terkena autis ini tadi, apakah juga karena ini tadi kan genetik ya, berarti apakah juga dari misalnya gen dari suami istri ini yang seperti itu? Basically autis jelas tidak ada penyebab pasti adalah ini tuh tidak gitu ya. Genetik masih mungkin membawa, tapi kita tidak tahu apa kita membawa atau tidak gitu ya. Jadi kesulitan kita memang bukan terus karena kamu bawa gen gini kita nggak jadi nikah ya, nggak juga gitu kan ya. Jadi genetik itu masih semua masih dimungkinkan. Jadi tidak ada penyebab pasti yang nanti akan membuat autis adalah kamu adalah ini, nggak ada. Jadi ya sudah, kalau kita sudah melalui semua upaya ternyata terlahir sebagai anak autis, ya kita acceptin aja dengan apa yang kita dapat. Baik. Nah, sekarang katakanlah ini ya, orang tua itu sudah menyadari anaknya terkena gangguan ini gitu ya. Kemudian langkah pertama yang bisa dilakukan apa ini dokter? Oke, begitu ada masalah sebenarnya kita sudah mulai aware itu mulai dari 06, di mana anak itu kalau dililing ya, bahasanya dililing itu enggak kemana-mana. Ya, dililing ya. Itu dari ibu ke anak gitu aja ya, seperti itu ya. Itu kemana-mana, itu di kontak mata. Kemudian anaknya itu sangat tenang, jadi hampir tidak pernah menangis. Bukan berarti itu anak tengah adalah autis, tidak juga. Artinya dia seperti hidup di dunianya itu memang sangat tenang mungkin ya. Kemudian mulai 6 sampai 2 tahun itu sudah mulai ada babbling, ngoceh, mulai ada mampap, itu kok keluar sama sekali. Tapi nih dipanggil kok ya dengar, berarti kan dia tidak ada masalah pada pendengaran. Kemudian dia sangat responsif terhadap suara yang keras, atau mungkin malah tidak responsif. Jadi itu bisa hiper, suara tinggi, petir atau apa sampai heboh gitu marahnya, atau yang lain pada takut dia anteng aja mungkin seperti itu. Jadi ada hipo atau hiper. Itu sudah mulai ada apa dengan anak saya. Jadi gitu. Jangan malah dibanggakan, wah pinter ini anakku nggak takut gitu ya. Itu. Disertai dengan fitur yang lain ya. Kemudian begitu nanti ada masalah, kita kebawa bisa ke poli tumbuh kembang. Di sana nanti ada assessment, mulai dari kemampuan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara, kemampuan menulis, kemampuan yang lainnya, atau ke psikiater, atau mungkin ke poli anak. Artinya kita tetapkan dulu ada masalah di mana ini. Berarti ini ya tadi ada perbedaan tadi, langsung dimintakan ini ya, diperiksa begitu ya ke ahlinya gitu ya. Jadi dan nanti juga mestinya ada penanganan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya begitu. Kemudian kalau yang seperti ini, misalnya kan tidak setiap orang tua itu kayak mengerti itu dia.
Kemudian kalau dibiarkan sampai mungkin usia tertentu ini apakah juga semakin parah yang seperti ini? Sangat mengganggu dengan perkembangan sebayanya. Jadi misalnya anak yang lain sudah mampu menangkap informasi di sekolahnya, dia akan kesulitan pada masuknya, karena dia akan cuma hanya sekedar berlari-lari ke sana kemari, karena biasanya kadang muncul perilaku yang beraktif, kadang muncul perilaku yang self injury, melukai diri, kadang muncul perilaku yang tantrum ya ekstrim, bisa dengan melempar-lempar barang atau marah yang ekstrim, sehingga komunikasi juga terbatas atau bahkan mungkin tidak keluar. Perkembangannya sangat terlambat dibanding usia sebayanya. Dan nantinya kalau semakin besar, semakin sulit informasi yang masuk, gitu. Sehingga akan sangat mengganggu dengan performnya dia. Gitu. Ya, kalau tadi kan ini ya salah satu hal ciri-cirinya ini gangguan pola komunikasi. Ini apakah termasuk misalnya dia juga tidak bisa membaca yang seperti itu berarti? Kalau membaca diajarkan dia kan bisa, selama dia sudah dalam kondisi perilaku yang tenang dan dia tidak ada masalah dengan kognitifnya, karena autis itu ada autis fungsi tinggi dan ada autis yang berfungsi rendah, dan ada instrumen untuk pemeriksaan autis dengan CARS ya, Childhood Autism Rating Scale. Semakin tinggi CARS-nya semakin rendah IQ-nya, semakin rendah CARS-nya semakin tinggi IQ-nya. Nah itu juga pengaruh dengan kemampuan pendidikannya. Pada autis yang berfungsi tinggi disuruh membaca bagus, dan anak-anak autis cenderung memorinya bagus. Oh gitu ya, sehingga anak-anak autis jika memungkinkan passionnya ada di tahfidz bisa, dia sekedar mendengar mungkin bisa hafal. Oh malahan ya, dengan yang rutin dengar, walaupun dia sambil entah kemana mainan gitu, bisa gitu. Karena emang dia memorinya bagus, begitu dia mengenal orang ini namanya ini, saat nanti ketemu di sana dia adalah si A. Jadi itu ya fungsi tinggi ya. Kalau yang fungsi rendah karena sulit informasi masuk, diajari membaca ya akan kesulitan. Gitu. Jadi tergantung pada fungsi mana si anak autis ini mengalami gangguannya. Gitu. Ya baik. Mungkin bisa juga cerita dikit ini Dokter Suroyah, yang kalau selama ini pernah menangani pasien autis seperti apa? Oke, kalau yang pernah kita nangani autis, dia awalnya interaksi dengan teman nggak bisa. Dia ada perilaku yang menyendiri istilahnya gitu. Di pendidikan dia ada masalah di sekolahnya. Kebetulan dia karena sekolahnya di umum ya, jadi mungkin tidak tahu juga orang tuanya. Kemudian ternyata ada masalah itu, si anak akhirnya dibawa ke psikiater. Kita kasih terapi dan terapi obat dan terapi perilaku. Sekarang sudah bisa belajar untuk berinteraksi dengan temannya, karena kebetulan dia autis fungsi tinggi. Oh ya, ini sampai usia berapa itu tadi baru ketahuan? SMA? SD. Oh SD. Biasanya anak-anak Pak, jarang yang udah dewasa. Anak-anak sudah kelihatan ada sesuatu. Gitu. Meskipun tadi ini ya, SD juga berarti sudah lama juga sebetulnya ya agak. Karena dia mungkin fungsi tinggi ya, jadi tidak terlalu tampak signifikan dalam komunikasinya. Jadi mungkin pada interaksi sosialnya dia bermasalah, perilaku yang rigidnya juga bermasalah, seperti itu. Baik, ya nanti disambung di sesi yang kedua. Kita akan jeda dulu, dan pemirsa tetap bersama kami di program klinik kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di klinik kita masih berbincang tentang gangguan spektrum autis bersama Dr. Suroyah Amin SPKJ. Tentu saja kita masih buka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menelpon ke 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik dokter, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang gangguan spektrum autis. Tadi tentunya banyak sekali informasi dan juga ini ya pengetahuan baru tentunya bagi pemirsa juga supaya lebih memahami tentang autis itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya ini dokter, tadi kan ada yang autis itu bisa misalnya diketahui sejak bayi, tapi ada juga yang mungkin autis tinggi tadi apa? Fungsi tinggi. Fungsi tinggi ya. Yang fungsi tinggi mungkin diketahui ketika sudah sekolah dasar gitu. Ini apakah dari
anak ini sendiri bisa menyadari bahwa dirinya mengalami gangguan ini, atau memang harus dari orang lain atau dari ahlinya seperti itu? Oke, jadi belum pernah ketemu anak autis periksa mengapa saya begini gitu ya. Jadi nggak tanya gitu? Nggak tanya, karena memang basically autis itu kemampuan perasaannya itu tidak mampu. Jadi dia tidak mau merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga misal pun dia sakit, jatuh gitu ya, mungkin orang melihat dia berdarah-darah, tapi dia nggak ngeh dengan apa yang terjadi, karena mungkin rasa emosinya, rasa perasaannya tuh seperti tumpul gitu. Jadi dia bermasalah atau tidak itu tidak tahu. Tapi kalau merasakan sakit bisa? Merasakan sakit yang sangat. Ini untuk yang hipo ya. Jadi ada yang hiporeaktif, ada yang hiperreaktif. Sensori yang reaktifnya sedikit gitu ya? Ya, hiporeaktif. Jadi ambang nyerinya itu mungkin kalau nggak sakit banget istilahnya gitu, dia nggak kerasa. Oh, sampai berdarah gitu mungkin sampai ini ya? Mungkin kita melihat merah semua jalan gitu, dia tidak merasa, nggak mengeluh kakiku sakit, itu nggak ngeh gitu loh. Itu yang hipo. Kalau yang hiper baru kesentuh aja dia sudah heboh, teriak, tantrum atau apa gitu. Sehingga mesti orang tuanya, sepertinya anakku beda dengan yang lain, misalnya gitu. Dan yang fungsi tinggi itu walaupun fungsinya tinggi, tetap akan sangat berbeda dengan yang lain. Yang biasanya paling muncul pertama adalah speech delay. Kalaupun dia tidak ada masalah di delaynya, tidak ada masalah pada komunikasinya, paling tidak dia tidak bisa bermain dengan sebayanya, karena tidak mampu untuk istilahnya tiktokan atau mungkin lempar tangkap bola misalnya, mungkin nggak paham dengan hal yang seperti itu. Jadi inisiatifnya hampir tidak ada. Jadi kalaupun ditemukan tinggi mesti ada jelas bedanya, tapi bukan dia yang mengungkapkan seperti itu. Baik. Nah kemudian kalau ini ya orang tua atau orang-orang di sekitarnya sudah menyadari, kemudian memang dibawa ke ahlinya untuk berobat seperti itu sebetulnya tujuan dari pengobatan ini supaya apa sih goalnya? Goal dari terapi di autis ini tidak harus mendapatkan obat. Nanti tidak setiap anak autis pasti dapat obat, tidak. Tapi terapi misalnya tergantung dia ada masalah di mana. Kalau masalah di komunikasi ya nanti terapi bicara. Kita harus menguatkan, kadang karena speech delay itu otot-otot oralnya tuh terganggu. Ya, sehingga ada oral message dulu dengan mungkin dengan sikat, dengan yang lain. Itu dia ininya lentur lah untuk diajak ngomong. Kemudian terapi perilakunya mungkin dia karena menyendiri, karena tidak paham, atau mungkin ototnya yang kurang kuat. Kadang anak-anak autis itu ototnya tidak sekuat yang lain, jadi istilahnya lemes gitu ya, sehingga perlu ada penguatan. Misalnya salaman dikasih kenceng biar sininya terbantu, mungkin dengan lempar tangkap bola untuk melatih otot tangan dan lengannya, mungkin dengan dipijat untuk kekuatan otot punggungnya, sehingga anak-anak autis kadang sukanya gelendot karena nggak bisa duduk lama gitu, otot punggungnya agak lemah, jadi kadang dia pinginnya glosor way, tiduran aja, tiduran aja, karena tidak. Jadi perlu ada message pada ototnya. Juga mungkin terapi yang lain sensori integrasi, karena tadi hiper atau hiporeaktif tadi, sehingga kadang dia agak risih dengan basah dikit aja sudah heboh sampai seperti apa, sehingga perlu dikenalkan dengan sensori-sensori yang lain gitu. Sehingga dengan pengenalan yang rutin plus terapi di rumah dilanjutkan, harapannya dia bisa mandiri. Aktivitas daily livingnya dia bisa mampu sendiri, ambil makanan sendiri, makan sendiri, paham lapar itu makan misalnya, paham kalau haus itu minum, ngambil seperti itu, paham kalau api itu panas gitu. Ya, itu juga bagian dari pengajaran sensori integrasi. Jadi biar dia aware, karena memang anak-anak autis kalaupun nanti sudah terkendali, resiko bulinya tuh besar, karena dia tidak paham tentang baik buruk. Jadi misalnya dia disuruh ke sana, ikut ke sana, disuruh ke sana, ikut. Padahal di sana tuh cuma dikerjain atau apa, dia nggak paham. Karena ketidakmampuan dia untuk berpikir tadi. Anaknya sebenarnya nggak paham dan nggak sakit hati, tapi orang tua yang melihat ya Allah gitu ya. Nanti efek bulinya akan besar. Nanti memang harus berada pada lingkungan yang kondusif, aman, mendukung dia gitu. Baik, kemudian apakah berbagai gangguan yang dialami tadi nanti bisa hilang seluruhnya? Kalau kita bilang hilang seluruhnya seperti kalau kita demam minum paraset hilang panasnya gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa kalau autis, karena tadi sebuah sindrom ya.
Jadi sudah gangguan yang kompleks dari spektrum yang luas, tetap masih ada sekuel-sekuelnya pada anak autis ini. Mungkin dewasa mungkin dia bisa untuk mandiri, untuk kuliah atau yang lain, tapi kontak mata dia tetap nggak dapat mungkin, atau mungkin ekspresi yang tumbulnya masih tetap ada. Mungkin bisa komunikasi yang resiprokal, tanya jawab gitu udah bisa karena dia udah terlatih dengan banyak kalimat, dengan membaca. Tapi mungkin komunikasi nonverbalnya dia nggak dapat, jadi masih datar aja gitu kalau bicara. Ini tadi apa ya, perasaannya tumpulan ya. Ini yang perasaan ini memang tidak bisa diperbaiki. Jadi misalnya dia bisa merasakan sedih, merasakan jatuh cinta misalnya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait rasa sayang, rasa apa itu jatuh cinta. Mungkin ada, tapi saya yang belum tahu. Jadi kalau sepanjang tahu saya, ekspresinya itu dia nggak ada. Jadi kehidupannya tuh datar aja, seperti mengalir gitu aja. Jadi mengungkapkan, kadang inisiatifnya pun dia nggak dapat. Jadi emang harus dari apa namanya, support dari luar untuk dia mengungkapkan. Baik. Saya tadi sekilas baca artikel begitu ya. Ini kalau untuk apa gangguan spektrum autis ini jarang ada yang berumur panjang. Apakah benar demikian? Kalau secara umur umur panjang dan tidaknya, kalau karena ini masalahnya pada otak ya. Dan ada kemungkinan komorbid dengan penyakit lain. Yang biasanya komorbid adalah epilepsi. Oh iya. Paling sering, walaupun tidak pasti. Oh iya. Nah, terkait dengan pengobatannya, selama itu terkendali, saya kira kalau fungsi tinggi masih bisa berumur sesuai dengan anak sebayanya, asal tidak ada penyakit plusnya tadi. Ya, jadi umur panjang tidaknya tergantung plus penyakit apa. Kalau nggak ada, seperti umur yang lain aja. Berarti memang bisa juga ya sampai dewasa. Masih ada ya? Kemungkinan ke sana. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Igun. Benturan pada kepala saat masih balita, ini apakah juga bisa mengakibatkan autis, dokter? Oke. Ada beresiko, tapi tidak pasti. Nah, benturan pada kepala pada daerah mana yang kena gitu. Kalau daerah bisa pada autis, bisa menjadi epilepsi juga bisa. Menjadi epilepsi juga ya, bisa. Ya? Jadi tergantung area mana yang terkena. Sehingga perlu ada apa namanya? Observasi selanjutnya. Adakah sisa dari efek benturan kepada otaknya itu? Otak mana yang terkena? Kalau tidak ada ya sudah gitu. Baik, ada pertanyaan lagi. Saya punya sepupu usia 20 tahun yang autis. Kalau buka laptop, dia bisa walau hanya buat main game. Untuk HP, dia juga tahu menghubungi kita dan dia juga tahu siapa yang nelpon, padahal dia tidak bisa baca. Kalau disuruh baca, sekarang dia nggak sekolah, begitu. Apa anak seperti ini bisa diterapi? Usia 20 tahun. 20 tahun bukan anak ya kayaknya. Remaja. Remaja. Selama dia dalam kondisi yang fungsi tinggi tadi ya. Fungsi tinggi itu informasi masih bisa masuk. Jadi kita masih punya harapan semoga informasi terkait belajar membaca masih kita harapkan dapat. Gitu. Jadi tetap apa ya? Kita positif aja lah, walaupun memang kita tidak bisa pasti bisa. Tapi kita berharap bisa gitu untuk dapat baca dengan pelatihan-pelatihan. Kalau memang dia fungsi rendah ya paling tidak huruf mungkin bisa dikenal atau icon-icon itu mungkin juga bisa dikenalkan gitu ya. Baik, nah, icon lebih ini ya lebih mudah begitu ya. Baik. Kemudian mungkin ini ya, ini pertanyaan yang mungkin meresahkan. Apakah untuk autis ini bisa menular? Oke. Karena tidak ada jalurnya untuk menular ya, di autis tidak bisa menular. Tapi kalau dilihat dari genetik, mungkin menurunkan, walaupun tidak pasti. Jadi menular tidak bisa, menurunkan masih ada kemungkinan, tapi statusnya memungkinkan, tidak pasti akan terjadi. Tidak selalu ya. Tidak jadi misalnya sentuhan, pelukan, menggendong gitu enggak ya? Itu bukan menular ya, tidak menular. Baik. Kemudian tadi ada juga anak autis yang apa tadi ya,
yang udah marah ketika kesenggol dikit dia langsung marah begitu. Ini apakah juga misalnya melalui terapi ini juga bisa dikendalikan? Kalau untuk gangguan perilaku pada anak-anak autis yang memang ekstrim, gangguan pengendalian emosi, gangguan pengendalian perilaku, memang biasanya kita kasihkan obat psikofarmaka dalam rangka karena dia ada masalah juga di otaknya terkait perilakunya tadi, sehingga biasanya kita kasih obat dulu sampai perilaku terkendali, karena kalau perilakunya masih tidak terkendali, informasi juga tidak bisa masuk, gitu, walaupun dia fungsi tinggi. Sehingga kita perlu pengobatan. Begitu dia kasih obat, sudah mulai mereda, informasi baru bisa masuk, dia bisa melakukan perkembangan sesuai usianya sebaiknya itu. Karena emang itu termasuk resiko self injury-nya sangat besar pada anak aut, karena dia nggak paham dengan apa yang terjadi pada dia. Jadi kan menjeduk-jedukkan atau mungkin menjambak-jambak, itu masih ada kemungkinan ke arah sana self injury pada anak autis. Itu kalau ini ya memang ada apa ya pemicunya seperti itu, dia menyakiti diri sendiri itu. Ya, atau kadang tidak ada pemicunya, tiba-tiba karena dia tadi berada di dunia tadi ya. Oh iya, di dunia itu di apa yang fantasinya dia pikirkan atau imajinasi yang gimana, sehingga ada kemudian tiba-tiba dia menarik sendiri, menarik rambut atau menjeduk-jedukkan, itu masih ada kemungkinan ke arah sana. Nah, itu bisa kita kasih obat dulu. Karena kadang tadi komorbid dengan epilepsi itu dimungkinkan tiba-tiba itu adalah suatu bentuk loncatan listrik seperti itu. Ya, baik. Kemudian ketika ini ya katakanlah tidak menjalani ini ya mungkin terapi, tidak ada pengobatan seperti itu, mungkin efek jangka panjangnya seperti apa, dokter? Efek jangka panjangnya jelas perform anak terganggu, sehingga anak tidak berfungsi secara optimal. Walaupun kadang dengan terapi, dengan pengobatan pun juga tidak bisa mencapai optimal karena autis yang fungsi rendah tadi, tapi paling tidak dia bisa, ada yang bisa dilakukan sesemampunya dia, dan tidak ada suatu perilaku yang merugikan diri ataupun merugikan orang lain. Kadang ini karena ketidakpahamannya bahwa dia itu telah melukai orang atau apa, tidak nggak paham, sehingga kalau tidak diobati ya resikonya akan ke arah sana. Baik, ya menarik ya, ini kita belajar ini bagaimana biar kita juga bisa melihat oh ternyata di sekitar kita mungkin ada juga yang mengalami seperti ini begitu ya. Kemudian ini dokter, apakah dari pasien yang pernah dokter tangani begitu, untuk tingkat kemandiriannya yang pernah dokter tangani sampai tingkat mana begitu? Kalau saya masih yang tingkat anak-anak ya. Kalau yang sampai dewasa saya sekedar mendapatkan informasi dari dosen saya dulu. Jadi kalau anak autis yang fungsi tinggi ya, yang fungsi tinggi dia bisa kuliah, tapi kuliah pada jurusan tertentu. Karena emang yang jurusan nyarinya teamwork yang itu nggak bisa, karena emang dia cenderung kurang bisa ya? Walaupun interaksi sudah mulai bisa pada yang fungsi tinggi, tapi tidak seperti teman yang lain gitu ya. Dan kadang anak-anak autis yang fungsi tinggi memorinya sangat bagus, sehingga kadang dijuruskan ke arah yang tahfidz misalnya, sehingga kadang ada yang hafidz juga ada gitu. Jadi karena kesenggol itu sudah bisa hafal, istilahnya gampangannya gitu. Jadi biasanya karena memorinya emang biasanya ya itulah, ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Untuk yang fungsi tinggi, kalau fungsi rendah emang kesulitan. Baik, tapi yang jelas ini ya memang akan lebih baik atau lebih bagus untuk si anak ini memang kalau di terapi seperti itu ya, tidak dibiarkan atau mungkin kayak disembunyikan misalnya. Baik. Kemudian apa tadi ya, kalau selama ini apakah mungkin sudah dapat informasi dokter, mungkin yang autis ini juga bisa sampai dewasa dan mungkin berumah tangga seperti itu, bekerja? Sampai sekarang saya mengikuti sampai berkeluarga kok belum pernah dengar ya, termasuk dari teman-teman gitu ya. Tapi mungkin masih ada kemungkinan ke arah sana, walaupun pasangannya dikasih tahu bahwa dimungkinkan pasangannya adalah dingin, gitu kan, sehingga jangan minta romantis gitu, karena nggak akan bisa romantis gitu kan ya. Tapi mungkin paling tidak dia baik, tidak selama fungsi tinggi ya, perilakunya tidak ada yang istilahnya menampar atau apa, tapi memang kehidupannya dia akan lempeng, gitu ya. Tidak bisa belok kanan kiri, karena memang dia anak-anak autis itu cenderung
dia lurus aja dalam mengalir kehidupannya. Ya. Kembali kalau yang fungsi tinggi ini, apakah misalnya kan dia mandiri tadi ya, didorong untuk mandiri, termasuk misalnya mengambil makanan sendiri, mengendarai kendaraan misalnya, memungkinkan? Nyopir, naik motor. Kalau untuk seperti itu, mandiri sampai tingkat transportasi agak berisiko juga sih. Karena apa ya, dia sirotol mustaqim ya orangnya. Jadi kalau masih ada sisa rigidnya, depan tuh nggak boleh lewat, tapi dia harus lewat karena dia memang kulinone lewatnya kono gitu. Jadi akan berisiko nanti malah stagnan karena dia ada masa di inisiatif gitu loh. Jadi tetap dia di situ terus gitu ya. Dia malah akan benar kalau memang mungkin dilarang masuk gitu ya. Jadi karena rigidnya nanti mungkin masih ada sisanya, akan kesulitan pada nanti aksesnya gitu. Karena memang kalau dari rigid itu pada sudah ada polanya seperti itu ya, gitu ya. Karena dia memang model perjalanan adalah ya harusnya ke kanan, ya harus ke kanan, walaupun ada dilarang masuk, dia nanti akan kesulitan untuk inisiatifnya nanti kalau rigidnya masih ada sisanya. Tetap masih ada sisa-sisa pada walaupun sudah dewasa. Gitu. Tinggal sisanya yang mana gitu. Dan sisanya yang mana dan seberapa besar beratnya. Nah, berat gitu ya. Baik. Ya, ini banyak informasi yang disampaikan ini di menit-menit terakhir ini, dokter. Silakan, ini apa yang ingin disampaikan ke pemirsa terkait tema kita hari ini? Oke. Jadi kami berharap pada orang tua, terutama yang biasa di rumah kan ibu nih. Jadi aware terhadap keberbedaan tumbuh kembang pada anaknya. Kalau pertumbuhan memang terlihat ya. Kalau perkembangan pada anak itu kadang ibunya kurang ngeh, tapi sebisa mungkin kita ngeh dengan perbedaan. Sehingga begitu ada masalah pada perkembangan tidak seperti perkembangan yang lain atau perkembangan anak pertama kedua, bisa segera teratasi sehingga lebih bisa memperbaiki fungsi di berikutnya. Gitu. Entah itu mau autis, entah itu speech delay, entah itu ada masalah di mana. Iya. Informasi seperti ini juga sangat penting, terutama kan kita masih ada juga sebagian dari masyarakat yang mungkin menganggap wah ini kena gangguan jin misalnya, seperti itu kan malah nanti kasihan anaknya begitu ya. Baik. Dan ini bukan penyakit kutukan juga ya. Bukan penyakit kutukan ya. Baik. Yang jelas harus terus berusaha ini untuk orang tua ya, supaya nanti kan orang tua tidak mungkin selamanya mendampingi anak begitu ya. Jadi ini anak diharapkan bisa mandiri. Baik, terima kasih dokter untuk kehadirannya di klinik kita siang hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sehat selalu dokter ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.